Halo semuanya, setelah kemarin kita belajar tentang create data dalam Chroot, nah sekarang kita akan belajar selebihnya yaitu read, terus delete dan update. Nah di sini saya akan menyampaikan dulu sebuah materi. Nah di sini kemarin kita sudah melakukan create data. Nah sekarang kita akan melakukan read data, yaitu read data itu apa? Read data adalah menampilkan semua isi database atau data ke dalam sebuah view pada web kita. Nah, di sini kita akan memanggilnya menggunakan perulangan. Jadi, seberapa banyak pun data di dalam database, maka akan mengeluarkan tampilan sebanyak berapa data yang ada kita simpan gitu. Nah, di sini kita akan membuat tabel dan selanjutnya update. Update ini tuh hampir sama seperti create, tetapi update yaitu mengubah data yang telah kita create atau yang kita sudah buat itu tuh menjadi berbeda gitu. Tapi tidak membuat data baru gitu. Dia mengubah tapi tidak membuat data baru. Nah, yang terakhir itu delete. Delete data sama seperti namanya akan menghapus data di dalam database dan juga pada tampilan. Nah, di sini saya ada tugas, sebuah tugas, dan saya akan mereview itu. Akan saya tunjukkan. Saya ditugaskan untuk membuat sebuah eh, penginputan data mitra yang mempunyai menampilkan data read tadi, update dan delete. Nah, di sini untuk membuat sebuah peraturan dalam database-nya tuh kita akan menggunakan increment migration. Kita akan menggunakan migration dan di dalam migrasi itu kita akan membuat seperti ini. Migrasi adalah tempat membuat tabel secara otomatis yang sudah disediakan oleh Ravelnya itu sendiri. Di sini kalau kalian lihat pada database, salah folder. Pada database kalian akan menemukan migration. Migration ini adalah cara mudah untuk membuat tabel pada database. Di sini kalian bisa membuat peraturan-peraturan ataupun tipe data yang kalian mau inputkan ke dalam database. Di sini dia akan melakukan pembuatan tabel secara otomatis yang dilakukan dengan fitur Laravel-nya dengan cara kalian akan membuka terminal dan membuat PHP Artisan Migration. Nah, setelah membuat si tabel itu tadi, kita akan menyambungkan ke dalam namanya model. Ini mitra, ini contoh migration pada mitra. Nah, sekarang kita akan membuat model pada tabelnya yang tadi. Ini yang dari mitra. Di sini kita harus memberikan primary key-nya yang mana dan nama tabelnya yang mana. Di sini sesuai namanya available itu tuh nama dari data-data yang dapat kita isi. Seperti nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal bergabung dan timestamps. Nah, di sini saya tidak memasukkan mitra ID dikarenakan mitra ID itu itu auto increment, yaitu diisi secara otomatis sesuai kalian urutan memasukkan datanya. Nah, setelah membuat si model ini, kita akan berlanjut ke dalam pembuatan controller. Di sini saya ada mitra controller. Nah, di sini mitra controller ini sudah menyediakan function-function yang kita butuhkan untuk membuat root tadi atau CRUD tadi. Di sini indeks untuk menampilkan data apa namanya itu? Tampilan dashboard mitranya.
Nah, untuk create di sini menampilkan tampilan create defaultnya gitu, yang tabel create-nya. Nah, store ini adalah pemasukan atau memasukkan data ke dalam si database tadi. Di sini data akan divalidate atau dipilah gitu, atau membuat peraturan untuk memasukkan datanya. Jika kalian menggunakan required, berarti data itu harus terisi, ataupun menggunakan max atau min, berarti itu datanya tuh panjang dan pendeknya sudah diatur. Nah, di sini ada mitra create. Di mitra create inilah kode untuk memasukkan data yang kalian buat ke database. Di sini function akan mengenali data yang terkirim dan dipilah di sini. Misalnya semua data yang sudah kalian kirim di form tadi akan terkirim ke function ini dan dapat dipilah oleh si mitra create ini. Jika tidak ada data namanya atau kalian typo, maka data tidak akan terkirim ke dalam database. Di sini ada edit, sama seperti si create tadi, tapi edit ini berdasarkan ID, mitra ID. Jadi kalian ketika mengedit, kalian mengedit yaitu satu data yang dicantumkan atau dibedakan melalui foreign key-nya ataupun primary key-nya maksudnya. Primary key-nya sebagai acuan untuk mengubah data-data yang lain gitu. Biar tidak tertukar. Sama seperti create tadi, ini udah validate sudah ada, tapi di sini kita menggunakan ID-nya sebagai acuan dan di save, ditimpa. Destroy sangat gampang gitu, karena di sini hanya mencari ID-nya berapa dan disuruh untuk menghapusnya gitu. Di sini di Laravel ini udah ada function hapus tersendiri, yaitu function delete. Jadi tidak perlu susah payah. Pada view-nya kita membuatkan folder baru pada resource. Di sini kalau kalian lihat pada admin dan mitra, di sini kita membuatkan sama halnya dengan pelanggan kemarin. Kita sudah membuat indeks dari mitranya, tetapi yang berbeda di sini indeksnya itu menampilkan sebuah tabel atau data dari data-data kita di database. Kalau kalian lihat di sini ada sebuah perulangan yang akan mengeluarkan semua data pada database itu. Di sini ada for each data yang dikirim dari database menjadi mitra, menjadi nama mitra. Nah, di sini semua data-data itu dikenali satu persatu gitu. Ini kalian bisa memanggil nama mitra, alamat, email, nomor telepon. Nah, di sini ada dua cara pemanggilan. Yang pertama, mitra menggunakan tanda panah dan dengan nama data mana yang mau kita panggil, dan di sini bisa menggunakan dalam kurung siku .2 dengan data nama yang kalian mau panggil. Sama saja. Di sini, nah, pada soal kami, di situ disebutkan tampilan dalam bentuk tabel saat menampilkan pada kolom jenis mitra. Terapkan bandage jika jenisnya mitra platinum, bandage maka akan berwarna info. Dan jika gold, bandage akan berwarna warning. Sedangkan silver, bandage akan berwarna secondary. Di sini untuk melakukan hal itu, saya menggunakan if else. Jika jenis kemitraannya gold, maka mengeluarkan button warna warning di sini dan seterusnya. Kalian juga bisa menggunakan cara-cara yang lain, tapi saya menggunakan cara if else. Di sini untuk pembuatan button dengan menyambungkan si parameter ke sini. Parameter ini berfungsi untuk mengirim ID yang mau kita hapus ataupun edit. Di sini hapus dan edit untuk dapat kita pakai
ke dalam si function yang tadi di controller tadi. Nah, setelah di tabel tadi yang read-nya, sini ada edit. Edit sangat sama dengan yang kalian buat kemarin pada create kemarin, tetapi pembedanya di sini hanya di value. Pada value-nya kalian akan menggunakan data yang pada database tadi. Mana? Saya cari dulu. Ada formnya. Ada formnya. Di sini. Di value-nya kalian menggunakan data dari database sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu melihat ke dalam database untuk melihat informasi mana yang mau kalian ganti. Di sini akan langsung muncul dari data sebelumnya. Jadi kalian bisa ganti secara langsung gitu. Nah, sudah semua. Mari kita lihat yang terakhir routersnya. Di sini sama. Untuk penamaan routers sama dengan penamaan pelanggan sebelumnya. Di sini kalau untuk update sama seperti create, yaitu ada yang get, ada yang post. Yang post untuk mengirimkan data, yang get untuk mengambil data. Sama. Untuk delete menggunakan get, karena kalian hanya perlu menerima yaitu si ID-nya saja gitu. Tidak perlu mengirimkan data lagi ke dalam database. Nah, untuk tampilannya tuh seperti ini. Jika kalian buka, saya login dulu. Oh, salah apa? Salah database. Nah, di sini saya sudah menambahkan tabel mitra di sini. Nah, tabel mitra ini kalian dapat melakukan edit dan hapus. Di sini kenapa warnanya sama? Dikarenakan pada template ini buttonnya sudah dimodifikasi oleh CSS-nya. Jadi warna button warning dan info sekarang berubah menjadi apa nih? Kuning dan krem. Di sini kalian bisa membuat new test. Nah, ini untuk penampilan tabel tadi. Di sini sebanyak apapun data di dalam database kalian akan dimunculkan di dalam tabel ini karena menggunakan for each. Jadi dia mengulang-ulang untuk memanggil tabel yang kalian inginkan. Di sini kalian tinggal buat saja nama jenis atau apapun itu untuk coba-coba. Nah, di sini ada data ini dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika kalian tidak menceklisnya, dia akan enggak salah. Jika kalian tidak menceklisnya, kalian tidak akan dapat masuk dikarenakan di dalam mitra create-nya sudah ada yang namanya mana dia? Saya lupa menambahkan tadi. Tambah mitra. Troubles mitra data. From-nya mana ya? Saya lihat dulu di pada view-nya. Semua research, view, admin, mitra, dan di sini create blade. Nah, di sini tertutup nyata. Di sini kalian bisa dapat menambahkan tadi
checkbook ini ada namanya required. Bisa nambahkan di sini dimanapun kalian mau. Nah, nanti udah mengirim datanya, dia tidak bisa. Coba, dia akan error karena kita masukkan secara langsung. Refresh dulu. Tambahkan lagi. Di sini saya membuat nomor teleponnya dan emailnya harus berbeda. Nah, dia harus menyuruh kita mencentangnya dulu. Kalau tidak kita centang, dia tidak akan terkirim. Setelah kita centang, baru terkirim di sini dan ditampilkan langsung. Dan ada alertnya gitu, penambahan data berhasil. Dan untuk delete-nya, kita melakukan delete begitu saja. Terus hapus. Dan data di database-nya juga akan hilang nantinya. Kalau edit, kalian bisa melakukan itu juga, misalkan dengan menambahkan kosong-kosong saja di sini. Kalian bisa mengubah emailnya juga, gantung dengan apa yang kalian mau. Kalian akan save. Save, dan di sini langsung ada. Langsung terubah. Oke, mungkin sekian dalam video kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.